saya cintai. Hak kita sebagai seorang perempuan dalam Islam, yang pertama itu adalah ketika kita lahir, maka hak kita diazankan dan diberikan nama yang baik oleh orang tua kita. Mengapa begitu? Karena melalui azan itulah kita diingatkan bahwa manusia memang diciptakan dari nafs yang sama, min nafsil wahid, dan kemudian dari nafs yang sama itulah kemudian dia mempunyai hak untuk mendapatkan nama yang baik. Jadi kalau kita sekarang punya nama, berarti andil orang tua kita memberikan nama yang baik. Kemudian yang kedua adalah akikah. Akikah dalam Islam ini merubah tradisi sebelum Islam diturunkan. Jauh sebelum Islam diturunkan, di Jazirah Arab, kalau punya anak perempuan merasa malu, aib. Sehingga ayahnya akan membunuh anak perempuan itu. Caranya macam-macam, ada ditenggelamkan di dalam laut, begitu, dilempar ke gunung, atau dikubur hidup-hidup. Salah satu sahabat Nabi yang pernah melakukan ini adalah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu membunuh anaknya berusia sekitar 10 tahun. Jadi beliau nggak tahu kalau anaknya itu perempuan. Lalu diajarkan memanah, berkuda. Suatu ketika anaknya ingin pipis ya, buang air kecil. Lalu pada saat itu Sayyidina Umar baru mengetahui bahwa anaknya adalah perempuan. Lalu kemudian digalilah kubur dan dikubur hidup-hidup. Dan sebelum anaknya dikubur ya, anaknya sempat berkata, ya ayahanda, apakah tega begitu? Lalu kemudian timbunan tanah yang terakhir, Sayyidina Umar tidak memperdulikan perkataan anaknya. Dan ketika beliau masuk Islam, itu adalah penyesalan yang paling utama. Jadi Islam mengubah tradisi yang tadinya membenci anak perempuan menjadi mencintai dan merayakan dengan akikah. Selanjutnya adalah mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik tanpa membeda-bedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Secara tegas, Islam menjelaskan kepada kita semua bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kewajiban dan hak yang sama di muka bumi, tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang membedakan iman dan takwa. Jadi, yang paling mulia di hadapan Allah adalah seseorang yang beriman dan bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan. Hak selanjutnya adalah hak kesehatan reproduksi. Anak perempuan itu tidak boleh dikhitan. Ini sudah ada dalam putusan Tarjih Muhammadiyah dan dibukukan di dalam buku tanya jawab Tarjih Muhammadiyah nomor 2 halaman 38 disebutkan bahwa sunat perempuan itu bukan bagian dari milah yang diajarkan kepada umat Islam, dan itu bukan kaidah yang harus dilakukan karena menyakiti tubuh perempuan, dan tujuan lainnya yaitu atau dampak lainnya bisa menyebabkan perempuan kehilangan hak-hak atas kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi lainnya. Hak selanjutnya adalah hak didengarkan pendapatnya, didengarkan kesaksiannya, keinginannya, dan bebas dari pelaku KDRT, insest, atau perkosaan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada dalam Tarjih Muhammadiyah tentang keluarga sakinah tahun 2015. Bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang terbebas dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, terbebas dari hubungan seksual saudara, insest, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual lainnya termasuk perkosaan. Ya, dan indikator keluarga sakinah lainnya adalah monogami. Hak lainnya adalah hak memilih pasangan dalam hidup, hak untuk menikah, bahkan hak menolak dipaksa kawin di usia dini. Dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang sahabat perempuan begitu mengadu kepada Nabi bahwa Nabi, saya tidak ingin dinikahkan oleh ayah saya karena saya tidak suka dengan laki-laki itu. Lalu Nabi mengatakan kepada perempuan tadi bahwa kamu berhak membatalkan atau menolak perjodohan yang dilakukan oleh ayah. Hak selanjutnya adalah ketika perempuan sedang menstruasi, ya, tadi saya terlupa menyampaikan di hak yang keempat. Ketika perempuan menstruasi, maka dia termasuk perempuan yang suci dalam artian, sebelum Islam diturunkan, perempuan yang sedang haid atau menstruasi itu dianggap sebagai perempuan yang kotor sehingga dijauhkan dari rumah. Dan ini sebenarnya masih ada ya praktek seperti ini di beberapa negara lainnya. Jadi kalau perempuan sedang menstruasi itu dianggap kotor, dianggap hina, dianggap aib, jadi dikeluarin dari rumah.
Ibu-ibu kalau suka nonton film India, ini sebenarnya ada nih judul filmnya Padman. Ya, itu menceritakan bagaimana perempuan di India yang sedang menstruasi itu tidurnya itu di luar rumah, di gudang, kemudian juga bahkan ada yang tidurnya itu bersama ternak. Jadi dianggap kotor, dianggap hina. Nah, Islam merubah tradisi itu. Di dalam ayat surat An-Nisa dikatakan bahwa perempuan sedang haid itu sama, suci, bersih seperti kamu, boleh ngapa-ngapain dengan perempuan, boleh makan bersama, boleh tidur bersama, boleh tidur dalam satu selimut yang sama, yang tidak boleh adalah jima suami dan istri. Hanya itu saja, tetapi semuanya boleh. Jadi Islam merubah tradisi itu lagi. Jadi sekali lagi Islam menjadi agama pembeda bagi tradisi sebelum Islam dengan Islam diturunkan. Dan yang terakhir adalah hak ketika bercerai. Perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya, ya, itu dalam Islam mendapatkan 4 hak. Yang pertama adalah hak atas nafkah, hak atas hadonah atau pemeliharaan anak, hak atas mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan mahar yang terhutang. Jadi kalau suami ketika akad nikah dengan istri, lalu maharnya masih terhutang, maka haknya adalah melunasi hutang. Ini adalah kewajiban, ini adalah hak-hak yang harus ditunaikan dan hak-hak ini semuanya termuat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, apa sih isu penting dalam kehidupan perempuan? Kalau kita sudah tahu tadi ada hak, ada kewajiban, begitu. Nah, ini tentang reproduksi laki-laki dan perempuan yang kita hadir di sini sudah pasti merasakan, tetapi mungkin tidak banyak yang menyadari akan hak ini. Yang pertama, reproduksi perempuan dengan laki-laki berbeda. Perempuan punya vagina, punya rahim, punya payudara kelenjar mamai, laki-laki penis, testis, payudara tanpa kelenjar mamai. Tetapi dalam pelaksanaan reproduksinya, perempuan itu jauh lebih panjang dibandingkan laki-laki dan kemudian berdampak pada berbekas dan laki-laki tidak berbekas. Itu sebabnya dalam Al-Quran disebutkan wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskurli. Perempuan yang sedang hamil dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Karena dia membutuhkan reproduksi yang panjang. Bayangkan, untuk menstruasi, perempuan itu butuh 3-14 hari. Dan bisa jadi dalam situasi yang tidak menyenangkan karena sakit dan lain sebagainya. Melahirkan butuh 1-2 hari untuk kelahiran spontan. Nifas butuh 40 hari. Hamil butuh waktu 9 bulan. Menyusui butuh waktu sampai 2 tahun. Bisa jadi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Bayangkan dengan laki-laki yang reproduksinya itu untuk pipis, mimpi basah, kemudian memproduksi sperma dan semuanya menyenangkan dan tidak berbekas. Dampaknya adalah ketika situasi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada situasi yang tidak imbang, yang tidak setara, maka laki-laki mentransformasi pengalaman reproduksinya semuanya menyenangkan dengan perempuan korban perkosaan atau korban KDRT. Seolah-olah perempuan korban itu menikmati, padahal tidak sama sekali. Karena reproduksi perempuan dan laki-laki berbeda. Ibu-ibu boleh lihat di hadapan ibu-ibu yang saya sajikan, ibu-ibu yang saya hormati. Ini adalah situasi konkret di hadapan kita, tetapi bisa jadi kita tidak menyadari. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. Dalam akhwalus sasiyah, dia punya hubungan yang setara untuk relasi suami istri ya. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Kesehatan reproduksi yang tadi saya sudah sampaikan. Bahkan kewajiban mencari ibu susuan sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 233 dan Tolak ayat 6. Itu kewajibannya ada pada suami atau pada ayah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW ayahnya meninggal, ayahnya meninggal, maka kewajiban itu berpindah kepada kakeknya yang mencarikan ibu susuan Halimatus Sa'diyah dan yang membayarkan adalah kakeknya. Jadi kewajiban reproduksi itu bukan hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki. Ya, mengurus anak itu kewajibannya laki-laki. Ini cerai yang tadi sudah saya sampaikan haknya. Dan ini juga tadi soal peminangan termasuk hak menolak ketika dijodohkan itu dibolehkan di dalam Islam.
Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ini isu penting lainnya tentang kekerasan seksual yang hari ini marak terjadi di sekitar kita. Macam-macam bentuknya. Ada dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan, yang tujuannya merendahkan perempuan, sweet-sweet, halo cewek, godain kita dong, itu adalah perbuatan-perbuatan yang merendahkan perempuan. Nah, ibu-ibu, kata-kata ini sebenarnya sudah dilarang oleh Islam ya, misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Layashor komun min komin. Jadi sebuah kaum itu dilarang memanggil panggilan yang buruk kepada kaum yang lain. Memanggil panggilan yang buruk saja dilarang, apalagi merendahkan. Memanggil perempuan dengan panggilan yang merendahkan. Jadi panggilan yang merendahkan itu dilarang karena bagian dari perbuatan yang menghinakan perempuan atau makhluk lain. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat sering menganggap bahwa perempuan yang diperkosa itu hanya perempuan dewasa. Nyatanya tidak, ibu-ibu, banyak sekali anak bayi, perempuan remaja, bahkan mayit perempuan dan nenek-nenek itu menjadi korban perkosaan. Katanya perempuan itu kalau udah pakai jilbab dia tidak akan diperkosa. Nyatanya hari ini masih banyak kita temukan perempuan berjilbab bahkan tinggal di pesantren itu menjadi korban perkosaan. Katanya perempuan korban itu menikmati, itu salah besar. Perempuan korban perkosaan umumnya depresi, stres, gila, bahkan mengakhiri hidupnya dengan kematian. Dan pelakunya bisa siapa saja termasuk orang dekat dengan korban. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslimah di Aisyah itu sangat penting melindungi sesama perempuan, anak-anak perempuan dan diri kita sendiri membentuk komunitas supaya terhindar dari segala bentuk kekerasan ini. Ini adalah sebuah kisah di mana ada seorang perempuan di zaman Nabi hendak berangkat ke masjid lalu mendapatkan kekerasan seksual atau perkosaan. Lalu kemudian perempuan tadi mengadu kepada laki-laki Ansor yang lewat di depannya. Dan mengatakan, ada seorang laki-laki yang datang kepadaku melakukan ini dan itu. Inna zaka fa'ala kada wa kada. Jadi ada laki-laki datang kepadaku melakukan ini dan itu. Artinya melakukan perkosaan. Lalu golongan laki-laki tadi yang menolong perempuan tadi membawa perempuan tadi ke hadapan Rasulullah dan Rasulullah mengatakan carilah laki-laki yang kemungkinan lewat pada jam yang sama di waktu itu. Lalu dicarilah laki-laki lain lalu dihadapkan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku dan dihadapkan kepada perempuan tadi. Kata perempuan tadi, ya Rasulullah, saya tidak melihat karena gelap, bisa jadi dia pelaku. Ketika Rasul akan menghukum laki-laki yang diduga sebagai pelaku perkosaan tadi, lalu datanglah laki-laki lain dan mengatakan, ya Rasulullah, ana solihuha. Dan kemudian bersaksi Rasulullah bahwa saya adalah pelakunya dan bukan dia. Lalu Rasulullah menghukum laki-laki kedua yang datang kedua dan bersaksi dan membebaskan laki-laki pertama yang salah tangkap tadi. Dari hadis ini dikatakan kita mendapatkan dua hal penting dari hadis ini. Yang pertama adalah kesaksian perempuan korban perkosaan menjadi kesaksian utama tanpa dibutuhkan kesaksian dari pelaku. Ya, jadi kesaksian korban itu sangat didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahkan ketika perempuan korban salah menunjuk pelaku, tetap dibebaskan dari segala bentuk hukuman. Artinya di zaman Nabi itu ada kejahatan kekerasan seksual, tetapi Nabi tidak pernah menghukum perempuan korban dan yang dihukum adalah laki-laki. Ini bagian dari hak Nabi, ini bagian dari hak seorang perempuan, didengarkan kesaksiannya, yang tadi kita sudah bahas, apa sih hak perempuan, dan ini kewajiban Nabi melindungi umatnya yang berjenis kelamin perempuan. Jadi di zaman Nabi kesaksian perempuan itu sangat-sangat didengar. Kesaksiannya menjadi kesaksian utama. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai, ada perbedaan signifikan antara zina dan perkosaan di dalam fikih yang dimuat dalam kitab fikih sunnah karya ulama Said Sabiq. Yang pertama, perkosaan itu berbeda dengan zina.
Perkosaan dalam Islam disebut hirabah atau muharib. Hukumannya sangat jelas dan sangat tegas, ada dalam buku Fikih Sunnah. Dia bisa dipotong tangan dan kaki secara silang. Jadi kaki kanan dengan tangan kiri atau tangan kanan dengan kaki kiri. Lalu diungsikan atau dipenjara atau dikeluarkan dari wilayah. Yang kedua adalah bahwa yang disebut sebagai perkosaan itu tidak ada antarodin, tidak ada keredoan, tidak ada keikhlasan dari dua belah pihak. Dan yang terakhir, dan tadi hadisnya telah saya sampaikan, kesaksian korban adalah kesaksian utama, bahkan tidak dibutuhkan kesaksian lainnya. Tidak dibutuhkan apakah ada orang yang melihat atau tidak kejadian itu. Karena ini adalah kasus perkosaan. Mari kita bandingkan dengan zina. Zina itu adalah suka sama suka, dalam fikih disebut antarodin. Ada redo, ada ikhlas di antara keduanya untuk melakukan, dan ada relasi setara dalam artian secara sadar, baligh, akil, ghairu majnun, tidak gila. Jadi mereka sadar melakukannya. Dan bisa dihukumi sebagai sebuah perbuatan zina kalau ada saksi minimal 4 orang yang melihat masuknya timba ke dalam sumur. Tanpa ini tidak disebut sebagai zina. Jadi di zaman Nabi menghukum seorang yang melakukan zina itu harus ada minimal 4 saksi. Sedangkan menghukum pelaku perkosaan tidak dibutuhkan saksi kecuali kesaksian korban. Tidak dibutuhkan alat bukti lain kecuali kesaksian korban. Jadi sekali lagi hak perempuan terlindungi auratnya, tubuhnya, kehormatannya di zaman Nabi sungguh sangat diperhatikan. Ini adalah kisah hari ini, di mana pakaian tidak ada korelasinya dengan kasus kekerasan seksual. Jadi ada orang pakai cadar ya diperkosa, ada anak kecil pakai baju bayi juga diperkosa, ada anak pakai baju sekolah ya diperkosa. Jadi situasi hari ini sudah sangat memprihatinkan. Ini adalah pameran di mana baju-baju korban perkosaan dipamerkan. Ibu-ibu ketika korban mengalami kekerasan seksual, dia berada titik terendah dalam hidupnya. Itu sebabnya dibutuhkan support keluarga. Sehingga keluarga adalah pihak utama yang tidak boleh menolak kesaksian korban, bahkan menyalahkan korban. Itu sama sekali tidak boleh. Jadi kalau ada korban perkosaan, maka keluarga itu harus mensupport, maka keluarga itu harus memberikan dukungan, maka keluarga itu harus mendorong untuk melaporkan kasus itu kepada yang berwajib dan tidak boleh ditutup-tutupi. Ini adalah hadis Nabi, pesan Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan kuasa. Jadi melaporkan kepada polisi, kepada yang berwajib itu bagian dari merubah kemungkaran. Karena kalau kita diam, pelaku itu akan melakukan lagi kepada korban yang sama, berulang kali, atau kepada korban lainnya. Jadi dia merasa tidak ada orang yang watching, dia merasa tidak ada orang yang memperhatikan, dia merasa bahwa perbuatannya benar saja, dia merasa orang lain takut pada dia, maka dia akan mengulang lagi kepada korban yang sama atau korban lain. Sehingga sering kita temukan bahwa pelaku melakukan perkosaan kepada korban berulang kali. Kenapa? Apakah karena korbannya menikmati? Apakah karena korbannya suka? Bukan. Karena sekeliling yang mendiamkan, karena korbannya itu takut menceritakan. Jadi dukungan dari keluarga itu menjadi penting. Jadi korban itu menjadi apa? Dia berada titik paling rendah dalam hidupnya. Lingkaran di luar tubuh korban itu adalah keluarga. Lalu siapa lagi? Komunitas, tetangga, kanan kita. Lalu siapa lagi? Masyarakat, kita semua yang tergabung dalam persyarikatan Aisyah dan Muhammadiyah. Lalu kemudian negara. Jadi ekosistem dalam masyarakat harus bergerak, tidak boleh menyalahkan korban. Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, lalu sampailah kita pada pemberdayaan perempuan. Jadi bagaimana kalau kita sudah tahu hak kita sudah tahu kewajiban kita, lalu kita sudah tahu nih ada korban, misalnya begitu di sekitar kita, atau diri kita sendiri, atau masyarakat lain. Bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan perempuan? Karena saya mengajar mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di kampus, saya ingin mengenalkan teologi Al-Ma'un dan teologi Al-Ma'un berperspektif perempuan. Kalau di kampus kita menyebutnya teologi Al-Ma'un. Tetapi saya mempraktekkannya dengan mahasiswi dan mahasiswa saya sebagai teologi Al-Ma'un berperspektif perempuan. Apa sih teologi Al-Ma'un itu?
Teologi Al-Ma'un ini berangkat dari spirit Al-Ma'un yang dikembangkan, yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya. Ibu-ibu pasti ingat dong bahwa ketika mengajarkan teologi Al-Ma'un ini, Kiai Dahlan itu membutuhkan waktu paling lama dibandingkan mengajarkan ayat-ayat yang lain. Karena the power of Al-Ma'un ini sangat-sangat kuat, ibu-ibu. Jadi kalau kita membacanya itu luar biasa. Tentang orang-orang yang mendustakan agama, tentang orang-orang yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Enggak mau ngasih makan orang miskin. Fawaidul lil musallin, padahal mereka itu sholat. Jadi celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tidak mau memberi makan fakir miskin dan menghardik anak yatim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, jadi termasuk dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi ibu-ibu kita sholat 5 kali sehari ditambah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat lainnya, kita tidak dianggap sebagai orang yang beriman kalau ternyata kita tidak memberi makan orang miskin dan kemudian kita menghardik anak yatim. Ya, ini pesan penting dalam teologi Al-Ma'un. Itu sebabnya Kiai Dahlan ketika mengajarkan teologi Al-Ma'un, ketika jamaahnya bertanya, Kiai kok kita belajarnya ini lagi, kata Kiai sudah mempraktekkan belum? Coba cari orang miskin di sekitar panjenengan tinggal, bawa ke rumah, kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih pakaian bagus. Kalau sudah menjalankan itu, maka teologi Al-Ma'un berhasil. Tapi kalau belum, maka belum bisa diimplementasikan. Kira-kira begitu. Nah, the power of Al-Ma'un ini, ya, ibu-ibu, penting kita lihat gimana sih ayat ini turun, ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini turun. Yang pertama dia dari surat Makkiyah, ya. Kemudian ketika diturunkan di Mekah itu dalam konteks masyarakat Arab jahiliyah, pada saat itu tuh senang berpesta pora, ya. Tetapi pada saat yang sama itu nggak peduli sama orang miskin. Nggak peduli sama anak yatim. Jadi nggak peduli sama sekali. Jadi ayat ini turun ingin mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat pada saat itu di Mekah bahwa beribadah kepada Allah, hablum minallah, itu tidak hanya cukup tanpa diimbangi dengan hablum minannas. Jadi pesan penting dalam teologi Al-Ma'un ini sangat kuat. Nah, tafsiran penting lainnya adalah kita ketika sholat, utamanya itu adalah sebagai pembuktian ketaatan kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, ya, karena kita sholat itu kan kita sudah meyakini bahwa Allah itu esa, kita menyembah kepada Allah, tetapi pada saat yang sama kita juga tidak boleh riya dan kita juga diminta untuk peduli kepada sesama. Teologi Al-Ma'un ini sangat tepat ketika dilakukan pemberdayaan dengan perempuan. Mengapa? Karena kalau kita lihat indikator miskin dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik, itu ada 14 indikator miskin. Bisa dilihat dari bangunannya, dari lantainya, dari dindingnya, nggak ada WC, nggak ada listrik, nggak ada air bersih, nggak ada bahan bakarnya, bahan bakar untuk masak, nggak ada konsumsi daging, ya, pakaiannya cuma nggak bisa beli baju sama sekali, makan rata-rata cuma 2 kali sehari, kemudian nggak ada biaya pengobatan, jadi nggak punya BPJS, penghasilannya 600.000 sebulan, pendidikannya rendah termasuk buta huruf, nggak tamat SD dan lain sebagainya, nggak punya tabungan yang bisa ataupun barang yang bisa dijual dalam waktu cepat. Hanya 14 indikator yang dikatakan oleh negara seseorang bisa dikategorikan sebagai seorang yang miskin. Ketika diimplementasikan di lapangan, ibu-ibu, ternyata ini tidak applicable. Ini tidak bisa dijalankan atau tidak pas ketika kita melihat atau mau menyasar perempuan sebagai pihak yang akan diberdaya. Karena indikator ini biasanya lekat dengan laki-laki. Itu sebabnya di kampus saya menambahkan 16 indikator yang spesifik
biasanya dialami oleh perempuan. Apa itu? Yang pertama biasanya perempuan kepala keluarga. Ya kan? Perempuan kepala keluarga itu siapa sih? Yang dia mencari nafkah, dia janda, atau dia pencari nafkah utama dalam keluarga. Ya. Kemudian yang kedua dia nggak punya suami, apa karena cerai mati, cerai hidup, atau ditinggalkan begitu saja. Jadi nggak tahu nih suaminya kemana. Dan itu adalah termasuk indikator yang indikator perempuan yang penting kita bantu. Lalu dia menikah di bawah usia 19 tahun. Dia mendapatkan KDRT, dia dapat kekerasan seksual di publik misalnya. Ibu-ibu banyak sekali perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual di publik kemudian dipecat dari kantornya, dari perusahaannya. Bayangin perempuan sudah korban, satu-satunya yang mencari nafkah dalam keluarga lalu dipecat ketika dia mendapatkan kekerasan seksual. Jadi sedih sekali ya. Negeri ini sedang menangis lah. Ibu Pertiwi ini berduka, kira-kira begitu. Sudah korban tetapi tidak disupport. Nah, kemudian bisa jadi dalam rumah itu lebih dari satu kakak. Ada juga anak-anak atau orang dengan Down syndrome atau disabilitas di rumahnya. Ada orang lanjut usia, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah indikator-indikator supaya perempuan itu bisa menjadi target utama dalam pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi, kenapa kita melihat perempuan? Karena biasanya dalam bantuan itu yang dilihat hanya laki-laki sebagai kepala keluarga. Jadi karena kakaknya itu disebut laki-laki, jadi yang dibantu hanya laki-laki. Perempuan dalam situasi COVID itu yang di PHK lebih dulu oleh perusahaan. Karena dianggap dia akan dinafkahi oleh suaminya, padahal banyak dari perempuan yang dia menjadi pencari nafkah utama. Upah perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki walaupun dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Di sisi lain, pajak yang harus dibayar perempuan itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi ada ketidaksetaraan dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga perempuan menjadi powerless. Dia menjadi pihak yang tidak mendapatkan akses ekonomi. Bagaimana supaya perempuan bisa dibantu? Melalui indikator tadi, saya dengan teman-teman di kampus itu mengajak masyarakat. Ayo kita lihat nih, kita bikin nih peta desa nih. Jadi masyarakat di sekitar itu dibuatkan peta desa, rata-rata ada 100 rumah ya. Dalam satu desa itu kan satu RT kurang lebih ada 100 KK, ada 100 rumah. Kita lihat nih, dari keluarga di sini yang tinggal, siapa yang punya indikator paling banyak. Jadi nanti misalnya rumah ini itu ada 12 indikator, ada 12 warna di rumahnya. Berarti dialah yang berhak dibantu. Walaupun di sini ada laki-laki miskin juga, tapi ternyata dia hanya memenuhi 3 indikator. Walaupun di sini ada laki-laki pemulung juga, tetapi dia hanya memenuhi misalnya 4 indikator. Tetapi begitu diimplementasikan di masyarakat kita, ternyata ada perempuan dari 30 indikator tadi, ada rumah yang memenuhi 17 indikator, dan selama ini bisa jadi dia tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Karena bukan dianggap sebagai kepala keluarga yang tidak terdata dalam RT dan RW. Jadi ini kelebihan dari teologi Al-Ma'un yang kami kembangkan di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Jadi pelibatan masyarakat menjadi penting. Ketika sudah dibantu, kita mencari dananya macam-macam ya. Jadi mahasiswi dan mahasiswa itu dagang, didorong untuk punya jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Tetapi dia tidak boleh minta dari ayah, ibu, kakak, adik, atau pasangan, dan tidak boleh mengambil dari gajinya sendiri. Jadi buat mahasiswa yang udah kerja itu nggak boleh ngambil dari gajinya sendiri. Jadi mereka harus usaha. Ada yang ngasih mesin cuci supaya duafanya bisa buka laundry. Ada yang bikin usaha bakso, ada warung dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Ini adalah salah satu contoh dari pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Ini adalah hasilnya. Ada yang membuatkan sosis, warung sosis buat masyarakat, ada yang bikin warung sembako dan lain sebagainya. Jadi kita mendorong masyarakat untuk aware kepada lingkungan sesama, dan pada saat yang sama kita mendorong mahasiswi dan mahasiswa kita supaya kreatif mengembangkan inovasi. Gimana sih supaya bisa mendapatkan dana tanpa minta orang tua, tanpa ngambil dari gaji. Jadi kemudian mereka baru sadar nih, oh ternyata saya bisa melukis loh Bu, dan lukisan saya kemudian dihargai dengan mahal.
Oh, saya bisa loh ternyata bikin programmer yang kemudian dipesan orang dan lain sebagainya. Lalu dari dana itulah yang dikembangkan untuk membantu duafa. Nah, ibu-ibu, terakhir saya ingin mengajak bahwa penting bagi kita semua untuk melakukan perubahan, bergerak, dan pada saat yang sama melakukan pendidikan kritis. Pendidikan kritis adalah salah satunya yang kita lakukan hari ini. Selalu mengisi informasi, pengetahuan dengan situasi yang ada di sekitar kita dan kemudian melakukan aksi. Jadi kita sudah tahu nih, ada perempuan kepala keluarga, ada perempuan yang korban kekerasan seksual di kantornya, misalnya begitu, lalu di PHK, lalu dia nggak punya akses apa-apa. Apa yang bisa kita bantu? Memberdayakan ekonomi dengan teologi Al-Ma'un berperspektif perempuan. Jadi teologi Al-Ma'un tadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa hal lain yang bisa kita lakukan? Hal lain yang bisa kita lakukan, minta maaf sekalian iklan ya ibu-ibu, ngapunten, adalah memberikan dana zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kita tahu dana zakat tahun 2021 itu potensinya mencapai 234 triliun tahun 2021. Dari seluruh dana zakat itu belum dialokasikan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi mari kita bergerak bersama, dana zakat juga bisa kita alokasikan kepada korban. Terakhir, dalam kegiatan berkelompok, dalam kegiatan berorganisasi, penting bagi kita seperti membuat sapu lidi ya. Kalau sendirian kan nggak bisa bergerak nih, tetapi kalau bersama-sama melakukan kesadaran kritis, melakukan organisasian, pendidikan publik, advokasi kebijakan, dan kemudian menciptakan pusat-pusat pencegahan, pengawasan, itu kemudian kita bisa menciptakan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang terakhir saya ingin sekali menceritakan kisah Sya'ban ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika Sya'ban meninggal, itu istrinya mendengar Sya'ban mengatakan 3 hal secara jelas dan setengah berteriak. Yang pertama, saya menyesal kenapa tidak terlalu jauh. Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Dan yang terakhir, mengapa tidak semua? Sya'ban ini adalah sahabat Nabi yang selalu rajin ke masjid dan tidak pernah tertinggal dari saf pertama di depan. Suatu ketika sholat subuh, Nabi tidak mendapati Sya'ban di saf yang pertama sampai selesai subuh berakhir, bahkan selesai kultum pada saat itu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, di mana Sya'ban? Sahabat yang lain mengatakan, sejak tadi saya tidak melihat Sya'ban. Oke, kalau gitu kita ke rumah Sya'ban. Ketika ke rumah Sya'ban, ternyata Sya'ban sudah meninggal dan istrinya Sya'ban berkata dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendengar ketika sakaratul maut suami saya mengatakan 3 hal tadi. Apa maknanya? Lalu Nabi mengatakan yang pertama, mengapa tidak yang jauh? Karena ketika sakaratul maut, Sya'ban dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya demikian besar jalan dari rumahnya ke masjid. Ya, jadi Sya'ban menyesal, kenapa saya tidak memilih masjid yang paling jauh sehingga pahala saya semakin banyak. Karena masjid yang jaraknya hanya sekitar 5 kilo saja, pahalanya sudah banyak, apalagi kalau masjidnya yang semakin jauh. Yang kedua, ketika Sya'ban berkata, mengapa tidak yang baru, itu Sya'ban ditunjukkan dalam hidupnya. Ketika Sya'ban akan berangkat ke masjid, dia mengambil mantel karena merasa dingin. Lalu membuka pintu untuk berangkat ke masjid, lalu terasa dingin yang menyengat. Lalu Sya'ban mengambil mantel yang kedua. Mantel yang kedua ini mantel yang lebih lama. Mantel yang pertama, mantel yang baru. Ketika di perjalanan, Sya'ban bertemu dengan orang miskin dan kedinginan, lalu Sya'ban melepaskan mantel yang paling luar, mantel yang lama. Sehingga Sya'ban dipertunjukkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantel yang lama saja pahalanya sedemikian besar sehingga Sya'ban menyesal, kenapa saya nggak kasih mantel yang baru. Dan yang terakhir adalah ketika Sya'ban hendak makan roti dan susu, tiba-tiba ada pengemis datang, lalu Sya'ban membelah roti dan susunya sama besar untuk pengemis tadi. Lagi-lagi Sya'ban dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya ketika membagi roti tadi dan susu tadi. Lalu Sya'ban menyesal, mengapa tidak semua saya berikan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis pengajian isu perempuan pada sore hari ini
Dari hadis tentang Syakaratul Mautnya Sya'ban tadi dan teologi Al-Ma'un yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan nampaknya sangat sesuai ya, sangat sangat pas dengan kehidupan kita saat ini. Bahwa ketika kita memberi, kita dituntut untuk dianjurkan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, bukan memberi barang bekas. Jadi kalau ada pakaian bekas, bukan pakaian yang benar-benar bekas, tetapi pakaian layak pakai yang benar-benar layak dipakai oleh orang lain. Karena menimbun barang-barang yang tidak barang-barang yang sebenarnya bisa bermanfaat tetapi tidak kita manfaatkan di rumah, maka kita termasuk mendustakan agama dalam tafsir yang ditulis oleh Ustadz Izar Rahman. Jadi ibu-ibu, di akhir saya ingin menutup, kita sudah tahu hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Kita dituntut untuk bergerak dan melakukan perubahan, termasuk yang terakhir tadi adalah memperbanyak empati sosial kepada masyarakat, dan pada saat yang sama juga memperbanyak amal soleh. Kira-kira demikian ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Billahi fisabil haq, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Luar biasa Ibu Ustadzah Yudianti Munainah. Ya. Dan memang betul Bu Yuli ya. Ini memang dewasa ini yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual itu kayaknya kok sepertinya tidak ada ujungnya gitu loh. Ini terus saja ada. Ini selesai, nanti ada lagi, selesai ada lagi. Dan seolah-olah ini kok semakin membuat ketakutan kita gitu. Ternyata yang jadi korban pelecehan pun tidak hanya remaja, anak kecil, bahkan laki-laki pun sekarang juga sudah menjadi pelecehan ini Bu Yuli. Nah ini sudah ada beberapa yang bertanya, ini chat yang masuk ke Bu Yuli. Ini kita saatnya untuk diskusi ya Bu Yuli, ini masih ada banyak. Oke Ibu, monggo. Masih ada waktu kira-kira 15 menit ini untuk bertanya ini karena sampai jam 5 nanti. Oke, ini ada chat yang masuk, ini ada yang tanya, ini dari Bu Titin Banyumas ya, PDA Banyumas ini bertanya Bu, ini saat ini kan banyak sekali yang namanya pelecehan seksual ya, korban itu mengalami seksual itu kadang merasa sangat hina, di posisi terendah itu, posisi titik terendah. Nah ini termasuk juga terjadi kasusnya kita marak ya, kasus di pondok pesantren yang sangat menampar kita ya, khususnya umat Islam ini sangat tertampar dengan adanya beberapa kasus di pondok pesantren. Nah, ini apakah dari kasus-kasus seperti ini, apakah konsep teori Al-Ma'un itu tidak dipahami oleh banyak orang begitu Bu Yuli? Ini bagaimana nih? Apakah kurang memahami atau memang sebenarnya sudah paham tapi tidak menjalankan? Nah, ini bagaimana? Monggo Bu Yuli langsung saja dijawab sambil nunggu yang lain. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tes. Tidak ada. Halo, tes. Bu Yuli suaranya belum. Tes. Terdengar kok. Sudah terdengar Ibu? Tes dulu Bu, tes suara dulu. Tes. Belum ya, belum masuk ya? Terdengar Bu, terdengar. Sudah. Terdengar. Oke, baik. Sudah terdengar suara saya Ibu-ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Sudah terdengar jelas. Sudah. Oke. Kenapa kekerasan terhadap perempuan terjadi? Sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak hanya terjadi di dalam Islam ya, tetapi juga terjadi di agama-agama yang lain. Kasus yang terbaru kita juga dihebohkan di mana gereja di Depok itu seorang guru sekolah minggu itu memperkosa atau melakukan sodomi kepada anak laki-laki yang berusia di bawah usia 18 tahun selama bertahun-tahun, itu sejak tahun 2012
2006. Ya, jadi sudah lama sekali kejadiannya dan itu belasan tahun dan korbannya itu sudah mencapai 34 anak. Kasus ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Depok. Nah, artinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu tidak hanya terjadi di Islam tetapi juga di lintas negara dan lintas agama. Kenapa itu terjadi? Yang pertama karena ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu adalah anak-anak tidak dibekali atau ada perasaan takut dalam diri anak-anak sehingga tidak bisa berkata tidak. Misalnya dia diancam. Misalnya juga anak-anak itu mendapatkan intimidasi. Ya, misalnya kalau kamu tidak mau melakukan apa yang saya inginkan, maka kamu nilainya tidak akan lulus. Tidak saya luluskan nilainya. Kalau kamu mengadu, maka kamu akan saya bunuh. Kalau kamu begini, maka begitu. Jadi ada ancaman dari orang yang melakukan kekerasan seksual. Itu sebabnya dalam keluarga penting sekali melakukan pendidikan kesehatan reproduksi. Supaya anak-anak kita tahu bahwa ketika dia menghormati tubuhnya pada saat yang sama tidak boleh ada satupun yang memegang tubuhmu dengan cara tidak sopan. Anggota tubuh tidak boleh disentuh dan dipegang oleh siapapun kecuali dirimu sendiri, termasuk oleh mama, oleh papa, dan saudara-saudaramu. Jadi nggak boleh ada yang menyentuh tubuhmu dengan cara yang merendahkan. Yang boleh apa? Misalnya ciuman dengan cara menghormati, pelukan yang kasih sayang, itu boleh. Tetapi kalau sudah meraba di bagian dada, paha, kemaluan, anus, vagina, penis itu nggak boleh. Paha bagian atas, leher, mencium bibir, dan lain sebagainya itu nggak boleh. Jadi penting melakukan edukasi kepada anak-anak kita supaya dia mengenali tubuhnya dan tidak ada yang boleh menyentuh tubuhnya. Lalu mengajarkan kepada anak kita bicara tidak, cerita kalau ada yang menyentuh tubuhnya. Nah, di pesantren maupun di sistem pendidikan kita lainnya itu anak-anak bisa jadi tidak mengetahui bahwa sentuhan itu adalah sentuhan yang tidak boleh. Kasus di pesantren di Garut begitu ya, di Jawa Barat itu kenapa ketahuan? Karena ketika ada anak yang pulang ke rumah lalu dia menceritakan perlakuan ustadznya kepada dirinya. Karena dia sudah dibekali informasi dari orang tuanya. Baru dari situ kemudian kasusnya terbongkar. Nah, biasanya ada banyak ketika kita mengantarkan anak kita ke pesantren gitu ya, termasuk saya dulu, pengalaman saya dulu ketika saya ke pesantren, orang tua saya pesan, Ustadz itu adalah wakilnya mamah. Jadi dalam tanda kutip ketika sudah dikasih tahu wakilnya mamah, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Ustadz itu sepenuhnya benar. Jadi informasinya harus imbang. Orang tua adalah wakil mamah di sekolah, di pesantren, tetapi Ustadz atau ustazah kamu tidak boleh menyentuh tubuhmu, karena tubuhmu yang punya hak atas tubuhmu itu adalah dirimu sendiri. Jadi kita harus membekali itu kepada anak. Bahwa kita mengajarkan kepada anak harus takjim kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, itu benar, kepada orang yang lebih tua itu benar, tetapi pada saat yang sama mengajarkan kepada anak bahwa tubuhmu tidak boleh disentuh. Tidak boleh ada yang memasukkan apapun ke dalam tubuhmu. Jari, barang, atau apapun nggak boleh. Jadi anak diberikan edukasi itu. Nah, jadi yang tadi ada relasi kuasa, yang kedua adalah tidak ada informasi kepada anak untuk tentang tubuhnya, tentang reproduksinya, tentang dirinya. Ya, termasuk tadi ya, reproduksi perempuan dan laki-laki berbeda, sehingga punya dampak yang berbeda. Perempuan itu punya implikasi hamil, punya implikasi melahirkan dan sebagainya. Itu harus dijelaskan kepada anak. Itu harus dijelaskan kepada anak supaya dia tahu. Dan kemudian yang ketiga, selain ada relasi kuasa, ada kerentanan. Nah, situasi rentan ini yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang orang-orang yang tidak punya akhlak, orang-orang yang sedang mengambil keuntungan dari kerentanan anak. Anak itu dalam posisi yang rentan. Kita kalau marah sama anak aja kan anak nggak berani tidak beranilah menjawab guru, tidak berani menjawab ustadz dan lain sebagainya. Itu adalah posisi rentan. Sama kalau kita kayak dimarahin sama bos, kan kita nggak berani ngejawab ya, ibu-ibu ya. Nah, karyawan itu punya posisi yang rentan juga di hadapan bos, di hadapan pimpinan, begitu. Jadi posisi rentan itu adalah posisi yang di mana posisi itu tidak setara antara korban dengan pelaku. Kenapa pelaku melakukan itu? Yang pertama dia ingin
kalau bahasa dari penelitian dari Alexander ketika melakukan penelitian kepada laki-laki yang menjadi pelaku kekerasan seksual kasus Bosnia Herzegovina, ya, kenapa laki-laki memperkosa perempuan-perempuan muslimah di sana ketika situasi konflik? Karena laki-laki itu yang pertama ingin merendahkan tubuh perempuan, yang kedua ingin bersenang-senang dengan laki-laki lain, ini dari perspektif pelaku, dan yang terakhir ingin menundukkan atau ingin menjatuhkan perempuan lawan. Jadi ingin menjatuhkan komunitas, sebuah koloni masyarakat, itu yang dijatuhkan pertama kali adalah integritas tubuh perempuan. Nah, di sisi lain ada seorang ustadz kiai tetapi melakukan kekerasan seksual kepada santrinya. Bisa jadi kamuflase dalam dirinya. Jadi dia memanfaatkan ketokohan ulamanya, kiainya, keustatannya itu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Tetapi kalau kita sebenarnya mengingat pesan Allah bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan kita meyakini bahwa Allah itu maha esa, seharusnya kekerasan terhadap perempuan itu tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Karena ada rasa takut dalam diri manusia. Karena ada perasaan takut bahwa Allah itu akan melihat segala perbuatannya. Sebagaimana dalam surat Yasin, ya, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada hari ini mulut itu akan tertutup dan seluruh anggota tubuh akan memberikan kesaksian. Nah, anggota tubuh yang memberikan kesaksian ini harusnya dipahami oleh para alim ulama kita, di mana anak-anak kita titipkan di pesantren, bahwa setiap perbuatan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hal-hal kayak gini itu kemudian luput dari ingatannya tentang seorang muslim dan muslimah yang punya kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Ibu. Kalau ada yang kurang berkenan, monggo. Ngapunten, saya kembalikan ke moderator. Ibu ngapunten, suaranya masih di mute, nggak kedengeran. Ya, mohon maaf ya. Itu Bu Titin ya, tadi sepertinya memang itu ya. Jadi kadang banyak orang sudah paham juga ya tentang apa itu makna dari Quran Surat Al-Ma'un. Tapi kadang untuk melaksanakan itu memang butuh giroh yang luar biasa ini. Ya, terus selanjutnya ini masih ada Bu pertanyaan dari chat. Ini ya dari Bu Eni Erawati dari PDA Tanggung. Ini Ibu. Bu Eni menanyakan, ini kan padahal di hadis Rasul itu kan dikatakan bahwa sunnah itu khitan itu sunnahnya bagi laki-laki dan mulia bagi perempuan. Tapi Ibu tadi menyampaikan sebenarnya ini ya Bu ya, kok beda dengan yang disampaikan Ibu itu. Ini gimana Bu maksudnya ini? Ibu kan menyampaikan tadi itu sunnah gitu. Padahal itu hanya mulia saja gitu. Maksudnya itu. Kaitannya dengan hadisnya riwayat Ahmad ini bagaimana Ibu? Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu. Yang pertama adalah terkait sunnah itu biasanya yang dipakai adalah ayat tentang milah Ibrahim. Milah Ibrahim ini maksudnya adalah ketika Nabi Ibrahim dihitan pada usia 80 tahun ya pada saat itu, dan kemudian diikuti oleh nabi-nabi setelah dan umat setelah Nabi Ibrahim. Tetapi hitan itu hanya berlaku kepada laki-laki. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada putusan Tarjih Muhammadiyah, bahwa hitan pada perempuan itu hadisnya dhaif atau lemah. Hadis-hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan hujah atau tidak bisa dijadikan rujukan hukum sebagaimana tuntunan dalam penyusunan tarjih fatwa di Muhammadiyah. Yang kedua, dampak dari hitan kepada perempuan itu luar biasa. Yang pertama, nanti saya boleh kasih tulisan saya ke ibu-ibu semua nggih tentang hitam perempuan ya. Nah, hitan pada perempuan itu dampaknya yang pertama adalah dia tidak bisa orgasme.
Jadi tujuan menghitan perempuan itu adalah untuk menundukkan reproduksi perempuan. Jadi perempuan tuh seolah-olah tidak punya hak atas reproduksinya, seolah-olah tidak punya hak atas pasangannya. Jadi kunna libasulakum wa antum libasulakunna. Kamu adalah pakaian bagi istrimu dan istrimu adalah pakaian bagimu. Harusnya itu kan saling menikmati, saling menyenangkan, saling membahagiakan. Tetapi ketika terjadi khitan, itu tujuannya adalah supaya libido perempuan dikekang, laki-laki dianggap dibiarkan begitu saja. Jadi perempuan itu disuruh pasrah, pasif. Laki-laki boleh aktif nih kemana-mana, dalam tanda kutip boleh jajan kemana-mana misalnya begitu. Tetapi perempuan nggak boleh jajan. Boleh beristri 4 begitu Bu ya. Itu nanti di Tarjih Muhammadiyah yang 2015 keluarga sakinah monogami. Betul Ibu, betul sekali. Jadi asumsi atau paradigma yang dibangun kenapa khitan perempuan itu dimuliakan maklumah tadi itu supaya tadi libidonya dikekang gitu loh. Jadi dia hanya boleh untuk suaminya, nggak boleh menikmati relasi yang setara. Sedangkan Islam membangun bahwa perempuan dan laki-laki itu punya relasi yang setara termasuk dalam hubungan suami dan istri. Itu sebabnya kata Nabi jangan menghitan perempuan. Ya, jadi kalau Nabi bilang jangan berlebihan karena itu akan menyegarkan, memancarkan cahaya wajah istri dan membahagiakan suami. Sebenarnya Nabi ingin bilang jangan lakukan. Tetapi kalau Nabi menyampaikan dengan cara yang vulgar, mungkin ada reaksi luar biasa di masyarakat Jazirah Arab pada saat itu, sehingga Nabi berpesan kepada Ummu Atiyah, seorang perempuan yang biasa menghitan, jangan berlebihan, maksudnya jangan dilakukan. Bahkan tidak boleh memotong klitoris perempuan. Jadi memang nggak boleh. Kita ini aja takzim kepada Tarjih Muhammadiyah yang sudah benar, itu tidak boleh melakukan khitan kepada perempuan. Dampak lainnya ibu-ibu, di Banten itu pernah terjadi kematian bagi anak perempuan yang dikhitan. Baru saja terjadi tahun 2018. Anak perempuan, bayi perempuan dikhitan, kemudian terjadi pendarahan dan kematian. Tidak hanya di Indonesia, di Somalia, di Tanzania, di Mesir, dan negara-negara muslim lainnya, banyak sekali terjadi khitan perempuan. Di Afrika luar biasa. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan notifikasi peringatan tidak boleh terjadi khitan pada perempuan. Kiai Besar Ali Qomah ya di Mesir tahun 1959 itu sudah melarang khitan bagi perempuan. Jadi khitan bagi perempuan itu pertama tidak ada manfaatnya, kedua tidak ada hujahnya, tidak ada faedahnya, ketiga menyebabkan kesakitan pada perempuan sehingga tidak boleh dikhitan. Begitu Ibu moderator. Ternyata ya Bu ya. Saya malah baru dengar ini ya. Terima kasih ini ilmunya. Ada bisa dapat ilmu baru ini. Ini ada yang raise yang Ibu ini ada dari Bu Arini dari ini dari SDAC ini ya, Aisyah apa ini Insan Penelitian ya, Aisyah dari Cahaya Insan. Oh Cahaya Insan, oh iya betul, Aisyah Cahaya Insan. Bu Arini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf menyita waktunya sebentar. Enggak, dengan senang hati. Kita boleh lanjut sampai maghrib, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati kok. Monggo Ibu, gimana? Perkenalkan, nama saya Bu Arini dari SD Aisyah Cahaya Insan. Ibu. Ingin bertanya. Tadi kan kita membahas tentang ini ya, korban pemerkosaan dan pelecehan seksual dan lain-lain. Itu kalau dari Aisyah sendiri ada program untuk kayak konseling untuk menghilangkan trauma dari sang korban, terus membantu mungkin menangani kasus sang korban itu dari Aisyah ada tidak? Gitu. Pertanyaan saya itu karena saya masih kurang awam dengan program-program yang saya tahu gitu, Bu. Matur suwun, itu pertanyaan dari saya.
Ya, terima kasih Bu Arini. Ini tanyanya kepada siapa ini? Kepada saya? Atau kepada Bu Yuli? Pada siapapun yang menjawab. Ya, ini kebetulan untuk khususnya saya bicara PDA Kota Tegal ya. Ini Oke. Bu Anu perlu kami tadi saya sedikit koreksi Bu Yulianti. Tadi ini yang sebenarnya ini programnya pimpinan Majelis Tablik pimpinan wilayah Aisyah. Kebetulan ini Kota Tegal mendapat tugas ini. Jadi kita giliran dari 35 kabupaten kota ini. Jadi yang mengadakan sebenarnya pimpinan wilayah Aisyah Majelis Tabliknya. Nah, kita tugas saja ini. Iya, khususnya ini Bu Arini ya, untuk di Kota Tegal itu kita sudah ada yang namanya BIKSA. BIKSA itu bimbingan konseling keluarga Aisyah. Jadi kasus-kasus keluarga itu kita sudah di launching itu bisa. Di antaranya juga tentang healing traumatik. Tadi di antaranya itu kan kita melibatkan psikolog dan ketua PDA Kota Tegal kan seorang psikolog itu Bu Dewi Umaroh ya. Itu termasuk terlibat sebagai staf tim ahli di sana. Terus ada kasus-kasus konseling tentang rumah tangga dan sebagainya. Itu kami melibatkan yang berkompeten di sana. Ini untuk khusus Kota Tegal ada Bu Arini. Dan untuk se-Jawa Tengah ini masing-masing PDA memang sudah banyak yang memiliki ini badan konseling ini, itu memang luar biasa. Majelis Tablik PDA ini ya sangat semangat sekali dan tidak bosan-bosannya terus istilahnya kalau orang Jawa orang Tegal bilang itu gedak-gedak begitu ya. Gedak-gedak itu apa ya? Harus segera harus bikin itu lembaga konseling. Jadi untuk Kota Tegal sudah ada Bu Arini Iksan. Ya, berarti barangkali suatu saat saya menemukan korban, berarti saya bisa mengajak untuk ke gedung Aisyah ya Bu. Oh iya, bisa di kami di Iksan Ar-Rahmah namanya, Iksan Ar-Rahmah. Salah satunya yaitu ketua PDA ini, dia seorang psikolog ya yang trauma healing di sana itu di sana. Dan kebetulan ini Bu ketua PDA itu tergabung dan aktivis di Puspa. Puspa itu miliknya Pemkot ya, itu semacam lembaga yang di sana kita peduli sama perempuan dan anak. Di sana itu ya kasus-kasus yang kaitannya dengan KDRT, dengan pelecehan seksual dan sebagainya itu di sana. Jadi memang luar biasa. Itu ketua PDA kita seorang psikolog. Jadi bisa mengambil ini sebenarnya sudah terlihat saya melihat Bu Dewi. Itu saya kira barangkali Bu Yuli akan memberikan Bu Yuli juga ini terlibat aktif juga di konseling. Ini keren sekali nih kalau sudah punya model begitu. Saya tambahkan sedikit saja. Aisyah itu ada pos bantuan hukum. Jawa Tengah pasti ada ya. Ya, ini paling semangat dan paling aktif pos bakum Aisyah Jawa Tengah ini. Jadi keren sekali memang. Nah, untuk pendampingan hukumnya melalui pos bakum Aisyah, pos bantuan hukum. Ini sudah terakreditasi yang pos bakumnya Jawa Tengah dan juga punya di beberapa pos bakum lainnya di daerah Jawa Tengah. Ini termasuk yang contoh di tingkat nasional. Jadi memang Aisyah ini bergerak di tingkat komunitasnya sudah banyak sekali. Ini Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Tegal ini mempunyai Dewi Hisham, ini juga luar biasa sekali nih menggerakkan ibu-ibu semua untuk aktif ya, nggih, Bu Hindun nggih. Luar biasa. Saya sepakat Ibu bahwa memang kita memang harus banyak melakukan perubahan, bisa dengan cara berkelompok, bisa juga sendiri-sendiri. Kalau di rumah sendiri-sendiri, izin saya berbagi. Nah, izin berbagi di rumah ini saya ngajarin baca tulis untuk anak-anak tidak mampu, anak-anak putus sekolah. Ngajar-ngajinya tiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore sampai jam 5 begitu. Yang diajarin itu baca tulis, ngaji. Rata-rata mereka usia 14 tahun ke bawah itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi nulis helikopter gitu tuh nggak bisa. Nah, kenapa saya melakukan itu juga sebenarnya saya
merasa Allah itu sedang mengingatkan saya. Jadi suatu ketika anak saya nomor 2 itu ke masjid, karena dia biasa ke masjid ya, sholat di masjid gitu. Walaupun sholat maghribnya itu jam 6:30 baru azan Jakarta ya, jam 6:20-25, itu dari jam 6 sudah ke masjid. Ya pastilah, kita semua tahu ya, pasti ada plus-plusnya kan, plus main begitu. Nah suatu ketika diganggu nih sama anak-anak yang katakanlah anak-anak kampung begitu. Ya biasa dipalakin segala macam. Lalu pulang takut nggak mau ke masjid lagi gitu kan. Nah karena nggak mau ke masjid lagi lalu kita cari tahu, dan ketika kita cari tahu ternyata anak-anak yang ganggu ini adalah anak-anak yang tidak sekolah, yang tidak berpendidikan, maksudnya ya memang nggak sekolah begitu, jadi nggak bisa baca tulis. Lalu kemudian kita nggak marah nih sama anak-anak tadi, kita nggak marah, kita datang ke orang tuanya lalu kita bilang, kita minta supaya mereka datang tadinya tiap mau sholat maghrib ya jam 5 itu biasanya kita ngajar baca tulis di masjid, tetapi kemudian anak-anak ini malu, ibu jangan di masjid, kalau di masjid kita malu karena tidak banyak ya yang akhirnya jadi banyak yang tahu kalau kita nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, nggak bisa berhitung. Akhirnya kemudian pindah ke rumah. Jadi setiap hari di rumah saya itu ada anak-anak baca yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Lalu saya berpikir ya bahwa saya di kampus mempraktekkan teologi Al-Ma'un. Ya Allah, ternyata di depan saya itu ada anak-anak dan saya sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian saya berpikir dalam setiap kehidupan yang menimpa saya, anak-anak, pokoknya dalam kehidupan sosial itu pasti ada nilai ingin Allah titipkan. Kadang mereka datang ke rumah itu sambil megang perutnya. Saya tanya kenapa? Lapar, belum makan. Ya satu sampai kadang nangis. Ya udah jadi saya kasih makan gitu kan. Kadang nulis hari saja nggak bisa ibu, Sabtu gitu nggak bisa, Jumat itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Nulis kuku, susu, buku itu nggak bisa. Jadi kemudian saya ngajarnya itu bukan huruf saja, mengenalkan huruf, tapi kemudian memenggal suku kata kayak kita belajar iko. Jadi dipenggal susu, tapi saya kasih gambar, ini loh yang namanya susu. Gelas, G-E-L-A-S, dipecah hurufnya lalu dijadikan satu, ini yang namanya gelas. Jadi kemudian mereka mengingat, dalam memorinya itu kemudian ingat. Dan itu sebenarnya adalah cara-cara yang implementasi Al-Ma'un secara sederhana yang bisa kita lakukan. Nggak perlu pakai biaya. Mereka hanya hadir ke rumah, kita mengajarkan begitu. Makanya tadi saya minta maaf ya, saya terlambat kan tadi anak-anak datang, saya minta izin ke mereka. Gitu, ya. Aduh, luar biasa nih. Jadi insya Allah semoga kita semua bisa terinspirasi sehingga bisa mengamalkan praksis surat Al-Ma'un ini. Iya. Tadi sebenarnya saya melihat yang raise hand ada lagi. Oh iya, jadi tadi hilang, sekarang Bu Dewi ini, Bu Ketua PDA kita ini raise hand. Ini nulis di chat ya, bisa perlu disosialisasikan ke PDA. Siap Bu, kami siap untuk sosialisasi. Oke, dipersilahkan Bu Dewi karena sudah raise hand. Iya, baik, terima kasih Bu Hindun. Ketemu lagi Mbak Yuli, ibu-ibu yang saya hormati. Mohon maaf saya baru join tadi sih jam 4 lebih ya, karena saya adalah buruh jadi mengikuti pimpinan, tidak bisa sembarangan izin. Mbak Yuli, saya ingin tanya, barangkali mungkin tadi ada yang sudah bertanya hal yang sama karena saya sempat jeda dalam perjalanan. Beberapa waktu yang lalu kan viral itu ya, ceramahnya Ustadzah yang selebritis itu bahwa KDRT itu tidak perlulah diumbar, itu aib. Kalau menurut saya kok itu bukan aib ya. Nah, bagaimana sebaiknya? Ini kan audiensnya kaum perempuan semuanya. Bagaimana sebaiknya ketika misalnya ada saudara kita atau tetangga kita mengalami KDRT atau kita sendiri yang mengalami KDRT, itu sebaiknya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Begitu saja Mbak Yuli, terima kasih. Siap Mbak Nyai, salam takzim, hatur nuhun, ini sudah diundang. Ya Allah, saya senang sekali ibu-ibu PDA Tegal ini aktif banget.
Ini Mbaknya ini ilmunya lebih banyak dari saya. Harusnya saya belajar sama Mbaknya ini. Enggak lah. Iya, jadi sebenarnya kalau dalam pernikahan dalam Islam itu sebenarnya kan relasinya setara ya. Yang dibangun tuh relasi setara. Relasi setara itu adalah dalam surat An-Nur, kemudian Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa taat itu hanya kepada Allah. Jadi dalam keluarga kita memang tidak boleh taat kepada suami. Taat dalam artian tunduk patuh, nggak boleh membantah begitu ya. Itu sebenarnya tidak, karena taat itu hanya kepada Allah. Jadi kalau diasumsikan sebagai segitiga, maka titik paling atas itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kanan suami dan kiri istri. Jadi istri dan suami itu adalah dua orang yang saling melengkapi, saling memberi dan saling menerima, dan taatnya itu hanya sama-sama kepada Allah. Karena kan iman dan takwa yang membedakan perempuan dan laki-laki, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah cinta kasih, kemudian saling membahagiakan, bahagia dan membahagiakan, maka tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya pemukulan, kata-kata kasar, pemaksaan hubungan seksual, menelantarkan ekonomi, tidak memberikan nafkah, tetapi dalam semua lingkup kehidupan itu adalah kita dituntut untuk tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan kita. Nah, hal-hal yang paling sederhana misalnya adalah meminta izin. Jadi yang meminta izin itu bukan hanya istri kepada suami, tetapi suami juga harus meminta izin kepada istri. Kalau bahasanya izin terlalu vulgar, mungkin memberi informasi. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, Bu Nyai Dewi mau pergi, kan pasti kasih tahu ke keluarga, ibu mau kerja pulang jam sekian. Bapak juga begitu juga, bapak mau pergi pulang jam sekian. Itu harus memberikan informasi kepada keluarga. Itu adalah cara-cara yang paling sederhana untuk membangun komunikasi supaya tidak terjadi kekerasan. Kemudian saling memberikan apresiasi. Wah, papa hari ini baik banget loh, sudah nyuciin, makasih ya, sudah bantu nyuci baju dan dijemur. Oh, mama masakannya enak, makasih ya, sudah masak enak. Jadi pujian-pujian itu harus terus diberikan, termasuk kepada anak-anak. Kalau ngebangun anak-anak, assalamualaikum anak-anakku, calon ustadz dan ustazah, pemimpin dunia, ayo bangun, ayo baca doa. Jadi memanggil dengan panggilan yang baik. Nyuruh makan juga kakak cantik, ayo turun kita makan. Mas ganteng, kita makan, ayo kita berdoa. Jadi memanggil dengan panggilan yang baik. Nah, kemudian adalah ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Apakah kekerasan dalam rumah tangga itu aib? Iya, kekerasan dalam rumah tangga itu aib. Supaya tidak terjadi aib, maka jangan melakukan. Gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa melaporkan kasus itu dianggap aib oleh si ustazah ini, pelakunya itu jauh lebih melakukan aib itu sendiri. Karena dalam Islam tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan di wilayah publik lainnya. Bahkan Nabi mengatakan seorang muslim dan muslimah itu sebagai saudara. Apabila yang satu sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh terjadi. Itu aib yang tidak boleh dilakukan gitu loh. Jadi aib itu bukan dimanai aib bahwa kalau kita melaporkan kemudian terjadi, bukan. Tetapi adalah semua perbuatan buruk itu adalah aib. Mencuri, perbuatan buruk nggak? Perbuatan buruk. Korupsi, aib nggak? Aib. Berbohong, aib nggak? Aib. Jadi semua perbuatan yang tujuannya menyakiti oleh orang lain itu adalah aib. Tetapi melaporkan apa yang dialami itulah perintah Nabi Muhammad SAW. Man ro'a minkum munkaron fayughayyir biyadihi. Jadi kita diminta untuk memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kalau tidak diputus, maka kekerasan itu akan terus berulang. Kalau ibu-ibu sudah membaca buku saya, Zakat untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, ngapunten ini Bu Nyai Dewi jadi iklan, itu 3/4 isinya adalah kekerasan terhadap perempuan dan itu kisah nyata. Jadi pertama bulan madu, ketegangan, pemukulan, minta maaf, bulan madu lagi, ketegangan, pemukulan, minta maaf, terus circle-nya begitu, lingkarannya begitu. Kalau tidak diputus, maka bisa berdampak dua. Yang pertama, disabilitas atau kematian pada korban.
atau pada pelaku. Pada banyak kasus, itu justru yang mendapatkan disabilitas dan kematian itu korban. Dana zakat yang kami salurkan tahun 2021 lalu itu didampingi oleh Aisyah Medan. Jadi ketika mendapatkan KDRT dari suaminya, kemudian istrinya ini sampai buta matanya. Bayangin, aduh saya nggak kebayang ya. KDRT itu sampai menyebabkan istrinya buta. Karena tidak diputus rantai tadi. Ketika laki-laki melakukan KDRT, lalu dianggap wajar oleh masyarakat sekitar. Kalau lapor dianggap aib. Padahal dia sedang dalam keadaan terpuruk, butuh dukungan. Kok yang disalahi perempuan sebagai penyebar aib? Terus laki-laki yang melakukan itu nggak aib nih. Kan semua perbuatan buruk itu dosa, aib. Harusnya menanggung aib ini pelaku dong, bukan korbannya. Dan kemudian yang terjadi di Medan adalah karena terus didiamkan, suami melakukan KDRT kepada istri, kemudian menyebabkan istrinya buta. Bayangkan. Nah, jadi hal kayak gini memang harus kita putus supaya terhapus. Kalau tidak mau lapor kepada ayah ibu, lapor ke polisi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kalau terjadi kekerasan KDRT, jangan diam, lapor kepada polisi. Masyarakat sekitar harus melindungi, tidak boleh mendiamkan. Itu sebabnya ada perintah perlindungan supaya pelaku itu tidak boleh mendekati korban mulai jarak 5 meter dan seterusnya. Ya, jadi lapor pelaku ke Biksa, tidak boleh. Bu. Lapor ke Biksa, nanti kami antarkan ke Puspap dan ke Polres. Sepakat, setuju. Ya, aduh luar biasa ini Bu Yuli. Aduh, ternyata yang resen semakin banyak, tapi mohon maaf sekali ini waktunya kita dibatasi oleh waktu ini Bu Dwi. Dan ini dari Bu Ketua PDA kita Bu Dewi ini memberikan door prize 5 buah buku. Tapi yang tanya tadi 4 aja dengan Bu Dewi ya. Berarti hanya 3 ini. Hanya 3 yang akan mendapat door prize buku, nanti menghubungi saya ya. Ini tadi Ini kepada ada Ibu Ida Hisham raise hand, Ibu. Oh, ya tapi Ngapunten. waktunya sudah habis, ngapunten, mohon maaf sekali. Ya, Bu Ida Oh nanti. gitu, sayang ini padahal. Nggak Iya. apa-apa lah. Iyalah, nggak apa-apa, bonus. Oh ya. Soalnya tadi kami sempat masuknya terlambat banyak yang. Ya, terus tadi juga agak jeda Bu Yulinya, ada kedatangan tamu anak-anak tadi sih. Iya, ngapunten banget. Tambah 1 Pip. Ya, ini Singkat. Aduh. Bisa Bu. Ini nggih 1 menit ya. 1 menit ini Bu Ida, Mbak Ida Hisham. Baik, terima kasih. Saya yang singkat ya, singkat saja ya, Mbak Ida. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya dalam hal ini Islam memandang kekerasan dalam bentuk pemerkosaan dalam pernikahan atau yang biasa disebut dengan marital rape gitu. Saya tahu bahwa ini adalah terminologi yang sebenarnya sangat menuai kontra gitu, karena masa ada pemerkosaan gitu dalam pernikahan, tapi faktanya memang ada banyak kasus-kasus di mana perempuan-perempuan itu kemudian jadi berakibat fatal gitu. Misalnya ada seorang ibu yang habis melahirkan dan dia butuh waktu beberapa bulan untuk recovery, tapi kemudian suaminya memaksa hingga dia mengalami pendarahan seperti itu, atau bentuk-bentuk perenggutan kebebasan lain gitu yang dialami oleh si perempuan itu. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bisa menanggulangi hal itu tanpa sebenarnya menyalahi aturan-aturan dari agama? Terima kasih. Ya. Menarik ya, tapi singkat nggih, ngapunten ya, singkat saja Bu Yuli. Nanti kalau belum bisa telepon lama nanti. Nggih, monggo. Soalnya nanti masih ada nggih, ngapunten, nanti masih ada stressing akhir dari koordinator wilayah, pimpinan staf wilayah. Nggih, dipersilakan. Apakah kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemerkosaan perkawinan itu ada? Ada. Oh, ya. Ada. Jadi ketika suami memaksakan kehendak kepada istri itu bagian dari perkosaan. Itu dibenarkan nggak dalam Islam? Tidak dibenarkan. Karena dalam Islam yang disebut harsulakum, ladang bagimu, kemudian perlakukanlah itu dengan baik.
Maksudnya adalah ketika kita mau bercocok tanam, ini kan bahasa Al-Quran sangat bagus ya, sangat bagus. Majasnya, perumpamaannya juga sangat baik. Jadi kalau misalnya seorang petani mau menggarap sebuah kebun, apa yang dipersiapkan? Cangkulnya, pupuknya, tanahnya supaya gembur, bibitnya supaya bagus. Artinya apa? Dalam keadaan yang siap, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang prima. Begitu juga suami, itu sebabnya kata Nabi ketika hendak datang kepada istri, maka pakailah wangi-wangian. Sholatlah sunnah 2 rakaat. Supaya apa? Supaya dalam keadaan prima, dalam keadaan baik, dan mintalah dengan cara yang baik. Bukan dengan cara memaksa, karena Islam mengharamkan setiap hubungan yang sifatnya pemaksaan. Jadi perkosaan dalam rumah tangga, perkosaan dalam suami istri itu memang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau kita merujuk kepada keluarga sakinah, Tarji Muhammadiyah, maka tidak boleh terjadi pemaksaan antara suami kepada istri. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan istri harus melayani istri sekalipun di atas punggung unta? Ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang imbang. Jadi kalau istri diminta melayani suami, maka pada saat yang sama suami juga harus melayani istri. Jadi kalau istri sedang melakukan peran-peran reproduksi wahnan ala wahnin tadi, maka laki-laki harus mengambil peran domestik untuk membantu istri. Termasuk tidak melakukan pemaksaan hubungan kepada istri, apalagi istri yang baru melahirkan tadi. Itu maksudnya di sana. Kan kita juga lihat banyak laki-laki yang tiap malam kerjanya lek-lekan, main gaplek, nonton bola, melupakan istri dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gini itu bagaimana perasaan istri? Itu yang harusnya juga dipikirkan oleh suami. Jadi kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun memang tidak dibolehkan dalam Islam. Oke, Bu Yuli ngapunten sekali ya. Ini sudah di notis ya. Iya, ini sudah. Iya, baiklah. Kami mohon maaf ini banyak yang resen, nanti bisa japri saja lah ke saya nanti ya. Nanti bukunya minta sama Bu Dewi. Oke, baiklah Ibu Yuli yang luar biasa dan ibu-ibu hadirin perempuan mengaji via Zoom. Demikian tadi materi yang luar biasa sudah kita ikuti bersama dan tentunya ini sangat menarik dan kami terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Yuli yang sudah berkenan rawuh ini suatu saat ini kan karena ini masih banyak sekali yang resen, berarti ini perlu dilanjutkan ini Bu Dewi ini. Nanti di lain kesempatan ya, ini kita aturi rawuh lagi ini. Ada kan? Ya ini betul. Ini nanti kita bisa mengaturi rawuh lagi untuk di acara yang di lain kesempatan gitu. Baiklah ibu-ibu hadirin, demikian tadi diskusi yang sangat menarik dan tentunya kita tidak puas sampai di sini. Terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu stressing oleh koordinator Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Sri Gunarsi SHMH, dipersilakan. Sri Gunarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Bu Pimpinan Aisyah Kota Tegal yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah dan yang sore hari ini sedang berbahagia. Ibu pemateri, Ibu Mbak Yuni, Mbak Yuli aja. Mbak Yuli Mutmainah, SHM Oke, Mbak Nyai. Nah, yang sore hari ini memberikan sebuah materi yang luar biasa. Sudah lengkap ya. Kalau saya nanti memberi stressing itu bagaimana? Wong ini sudah detail, sudah lengkap. Saya memperhatikan dari perjalanan dari Solo sampai ke Jogja ini tadi. Jadi saya baru turun terus ini. Yang kami hormati ibu-ibu peserta semuanya. Apa itu kajian perempuan mengaji Kota Tegal tidak pernah bosan. Memang kalau acara tentang perempuan itu menarik karena perempuan itu pernik-perniknya banyak sekali. Jadi keindahannya banyak dan yang harus disorot itu juga banyak, yang harus dinilai dan yang harus apa itu
dipatuhi dan ditinggalkan, dan sarannya luar biasa. Jadi memang diciptakan tuh indah perempuan itu. Tetapi juga kadangkala ada sebuah hadis nanti entah doib entah itu sokeh bahwa penghuni neraka itu kebanyakan juga perempuan. Naudzubillah min dzalik. Untuk Aisyah tidak, ya begitu. Insya Allah tidak, karena sudah dibekali paham tentang bagaimana perempuan itu, posisi perempuan. Memang kita itu seorang perempuan muslimah itu seperti inilah posisi kita dalam menjalankan kehidupan itu seperti ini. Tadi saya mendengarkan tentang, karena ini judulnya dulu, yaitu perlindungan hak dan pemberdayaan perempuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lengkap sudah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perempuan, pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini loh Bunda, saya catat ini. Saya catat di HP saya. Nih, ini jadi dalam perjalanan saya mencatat, masih 3 ini saya catat. Ya orang-orang mau di perjalanan. Ini buktinya ya, saya mencatat. Aduh, bentar Bunda. Apa itu Melayu? Bentar. Terharu saya Ibu. Iya. Kalau perlindungan hak dan pemberdayaan perempuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sebagian tadi sudah disampaikan oleh kalau di apa itu Hizbul Waton itu Ayuda ya. Kalau ini kakak atau mbak begitu. Kalau saya panggil ibu itu adik waduh ya ini. Mungkin anakku yang barep itu. Gitu. Karena saya sudah berjalan 71 gitu ya. Jadi ini tadi adalah menjelaskan begitu detailnya bagaimana perempuan itu. Kita di Aisyah ini sangat beruntung sekali. Karena apa? Di Aisyah ini dari segi apapun yang besar sampai yang kecil itu dia digagas istilahnya merupakan suatu tugas untuk sebetulnya posisi perempuan itu yang sebaik-baiknya, yang insya Allah nanti ketika kembali kepada Allah itu husnul khotimah. Amin. Jadi ini yang sebetulnya tujuan kita akhir, yaitu ketika kita kembali kepada Allah dalam perjuangan Aisyah ini bisa husnul khotimah dan insya Allah akan menuju pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini tadi ada hak yang sama, kecuali ada 4 hak tadi ya yang saya catat tadi adalah 1 itu yang saya centangi itu perempuan itu suci. Ya memang kita masuk Islam dari kecil, bahkan mungkin yang baru saja mungkin menjadi Islam itu bejo. Di Islam itu sangat bejo karena diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Coba lihat India, Pakistan dan negara-negara lain. Perempuan di Amerika sekalipun ya dikatakan negara itu maju, ternyata perempuan masih termarginalkan. Jadi kita itu Islam lah yang mengangkat derajat perempuan itu setinggi-tingginya. Ini yang saya centangi, hanya perempuan itu suci. Jadi tadi contohnya adalah head atau datang bulan tadi. Ya, jadi ada perbedaan antara perkosaan dengan zina ya. Ya Mbak Yuli, perkosaan dan zina jelas itu berbeda. Hukum pun juga menilai berbeda. Hukum dan hukumannya berbeda. Hukum pun juga membedakan. Hukumannya juga berbeda. Maling awan karo maling bengi pun berbeda. Seperti antara perzinaan dan perkosaan pun berbeda. Jadi apa yang disampaikan Mbak Yuli tadi pas. Jadi bagaimana kita itu memandang antara perkosaan dengan perzinahan. Kalau perzinahan tadi adalah ada unsur suka sama suka. Di pidana perdata pun berbeda. Ya. Kalau perdata Bunda ini sedikit saja, saya minta waktu sedikit. Kalau di perdata itu, kalau tidak ada laporan dari yang dirugikan itu tidak diambil tindakan. Misalnya tidak diberi nafas tahun, dianiaya, kekerasan. Kalau nggak laporan, tidak ada tindakan. Nah, kalau yang pidana, tidak ada laporan, langsung ada tindakan. Itu saja
perbedaan pidana dan perdata. Maka di sini antara zina dan perkosaan itu berbeda, itu betul, sehingga kita memandangnya juga akan sisi yang berbeda. Nah, itu mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi di pondok-pondok sekarang baru marak, yang diperkosa itu 17, yang meteng 12. Ya, anaknya lahir 9. Yang meteng itu 12, anaknya lahir 12 ke 9. 17 anak yang diperkosa. Lupa saya 17 atau 36 lupa. Yang hamil itu 12. Jadi yang melahirkan. Kayak ono kok lagi terbongkar bertahun-tahun. Lah kalau di Muhammadiyah, di Aisyah, insya Allah tidak akan terjadi. Maka itu mari perempuan-perempuan kita, memang perempuan-perempuan perserikatan, perempuan berkemajuan ini juga ikut serta menjaga, tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga masyarakat, menjaga kondisi biar kondusif, menjaga sekarang banyak perkawinan bocah, ya, perkawinan bocah ini banyak, perkawinan bocah, jangan kawin bocah itu loh Bunda. Nggih, betul. Jo kawin bocah. Perempuannya berumur 35, anaknya itu berumur 16 tahun. Itu juga terjadi. Ini kan sing perkosake mau sing tua apa sing bocah ya. Saya kadang-kadang itu gagas itu ya. Ini kejadian yang tidak lumrah begitu. Maka itu karena ini tadi sudah jelas ya Bunda, itu apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi memperjelas kedudukan perempuan, lantas bagaimana perempuan itu seharusnya, lantas kekerasan perempuan, tersikap kita seperti apa, seperti Kitan dan lain. Ini tadi juga pengetahuan luar biasa Kitan tadi ya. Ini kalau nggak disampaikan Mbak Yuli mungkin kita juga kurang paham. Mengapa kok perempuan nggak boleh Kitan? Ibu-ibu perempuan mengaji yang kami hormati, dari segi teologi Al-Ma'un tadi ini sore ini tadi disampaikan sangat bagus sekali oleh Mbak Yuli. Maka itu monggo ibu-ibu, ini Tegal ini, kota Tegal ini sore hari ini pesan saya, karena ini mungkin yang disampaikan Mbak Yuli ini baru sepertiganya ya Mbak Yuli ya. Mbak Yuli. Iya Ibu, siap. Baru sepertiganya, berarti nanti bisa bersambung. Siap Ibu. Dan walaupun tidak mungkin tidak dalam acara perempuan mengaji, tetapi tingkat daerah, tapi daerah apa itu mengundangi wilayah Banting dan Sabang, karena ini pengalaman yang luar biasa, di mana pendidikannya sekarang ini pendidikannya sangat kritis. Di situ muncul Aisyah menjadi sebuah penerang, menjadi sebuah lentera untuk menegakkan kebenaran, untuk menyibak apa itu kedoliman dalam hal ini tadi, dalam perlindungan hak dan pemberdayaan perempuan ini dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu kita yang duduk, yang ikut di Aisyah, janganlah hanya menjadi sebuah wacana, tapi betul-betul dicamkan dan dilakukan dan dilaksanakan. Maka itu tadi disampaikan surat Al-Ma'un, surat Al-Ikhlas, surat Ad-Dariyat, ya. Wa ma qalaqul zina wal isya tadi ini sebagai undil-undilnya jimatnya untuk ke depan. Terima kasih. Ya, matur nuwun Ibu Ketua PDA, panitia yang penyelenggara pintar sekali memilih pemateri begitu. Ya, ini saya juga ngangen-ngangen nanti kapan diadakan lagi Bugun, walaupun mungkin sudah jadi MT, nanti dikasih tahu. Terima kasih. Saya tidak banyak memberikan karena sudah banyak disampaikan oleh Mbak Yuli. Nasru minallah wa fatun qurib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai, terima kasih Ibu. Ya, matur nuwun Bunda Gun. Ini luar biasa ya, memang betul memang ini semangatnya Bunda Gun luar biasa ya, ini. Oh baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk acara terakhir ini kita mau foto. Jadi foto bersama ini yang belum terbuka kameranya dipersilahkan dibuka dulu biar cantiknya kelihatan.
Saya ini sedang di PP loh Bunda. Wah. Ya, oke. Di PP di Jakarta, Bunda. Ini dari Surakarta langsung di mobil ini Ya. untuk mencatat sampai terakhir. Catat. Subhanallah, Bunda. Terima Monggo kasih. kita foto Bunda. bersama, Bu. Jangan keluar dulu nggih. Kita foto bersama dulu. Monggo. Yang ngesut siapa? Di sini. Oh ya, oke. Kita hitung ya dengan senyum cantiknya di slide 1. Jadi ini harus menahan senyumnya sampai 4 kali. Soalnya belum tahu kita tuh posisi di mana gitu ya. Baiklah, di slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide 3. 1, 2, 3. Ya. Terakhir, slide 4. Masih tahan senyum? Ya, 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih. Bunda, Oke. Terima kasih Bunda Gu, terima kasih ya Tur. Sukses. Oke Bunda, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara pengajian Perempuan Mengaji edisi ke-20 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Terima kasih Ibu Hindu sudah menjadi moderator. Bu Dewi sudah berkenan. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama Mbak Yuli. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ngapunten banget tadi telat masuk ya Allah. Ini tadi yang mendapat buku, hadiah buku ya, mohon dicatat nomor HP saya aja, nomor HP saya saja. Tadi kepada Ibu Titin ya, nomor HP saya ada ya Bu Titin ya, dikirim alamat lengkapnya. Sama-sama Ibu. Ada, insya Allah. Ya. Nanti dikirim japri ke saya alamat lengkap. Kemudian Bu Eni Erawati dari Temanggung. Ini dicatat nomor saya 0857 ya, 420 18846. Saya tulis di chat ya 0857 420 18846. Ini nomor saya. Kirim ke saya alamat ininya, alamat lengkapnya, alamat buku alamat paket ya. Kemudian Mbak Arini dari SD Aci ini dekat ya. Dan Ida Hisam ya, Bu Hisam. Bu Ida Hisam nih kirim sudah nomornya saya belum. Nah, itu nanti akan dapat buku. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu-ibu, pamit ya. Ya, makasih Mbak Yuli. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.